Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 16 Mei 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah guru kami yang agung. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami mau diajar oleh pemuda Galilea, yaitu Yesus Kristus, dan kami boleh mengalami pembaharuan dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Keisha Sidabutar. Kepada Saudari Keisha, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Judul renungan kita pada hari ini adalah Pemuda Galilea. Ayat ini terdapat di dalam Lukas 2 ayat 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah, Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Itu adalah hari terakhir pengajaran Kristus di bait suci. Dari sekian banyak orang yang berkumpul di Yerusalem, perhatian semua orang tertuju kepadanya. Orang-orang telah memadati pelataran bait suci, menyaksikan pertandingan yang sedang berlangsung, dan mereka dengan penuh semangat menangkap setiap kata yang keluar dari bibirnya. Pemandangan seperti itu belum pernah disaksikan sebelumnya. Di sana berdiri pemuda Galilea, tidak membawa kehormatan duniawi ataupun lencana kerajaan. Di sekelilingnya terdapat para imam dengan pakaian mereka yang mewah, para pemimpin dengan jubah dan lencana yang menandakan kedudukan mereka yang mulia, dan para ahli Taurat dengan gulungan kitab di tangan mereka yang sering mereka jadikan acuan. Yesus berdiri dengan tenang di hadapan mereka dengan martabat seorang raja. Sebagai seorang yang diberi otoritas surga, Dia memandang dengan gigih kepada para lawannya yang telah menolak dan meremehkan ajaran-ajarannya dan yang ingin mengambil nyawanya. Mereka telah menyerang Dia dalam jumlah besar, namun rencana mereka untuk menjerat dan mengutuk Dia sia-sia. Tantangan demi tantangan yang Dia hadapi menyajikan kebenaran yang murni dan terang, berbeda dengan kegelapan dan kesalahan para imam dan orang Farisi. Dia telah memaparkan kepada para pemimpin ini kondisi mereka yang sebenarnya, dan balasannya pasti akan mengikuti kegigihan mereka dalam melakukan perbuatan jahat. Peringatan itu telah diberikan dengan sungguh-sungguh. Masih ada pekerjaan lain yang harus dilakukan Kristus. Tujuan lain masih harus dicapai. Ketertarikan orang-orang terhadap Kristus dan pekerjaannya terus meningkat. Mereka terpesona dengan ajarannya, namun mereka juga sangat bingung. Mereka menghormati para imam-imam dan rabi-rabi karena kecerdasan dan kesalehan mereka. Dalam semua urusan agama, mereka selalu tunduk pada otoritas mereka. Namun sekarang, mereka melihat orang-orang ini mencoba mencela Yesus, seorang guru yang kebajikan dan pengetahuannya bersinar lebih terang dari setiap serangan. Mereka memandang wajah para imam-imam dan tua-tua yang murung, dan mereka melihat kekecewaan dan kebingungan. Mereka heran bahwa para pemimpin tidak mau percaya kepada Yesus, padahal ajarannya begitu jelas dan sederhana. Mereka sendiri tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Dengan penuh kegelisahan, mereka mengamati gerak-gerik orang-orang yang nasihatnya selalu mereka ikuti. The Desire of Ages, halaman 610 dan 611. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Keisha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Tentang orang muda dari Galilea, Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 111, paragraf pertama. Yesus tidak dididik di sekolah para nabi, namun para rabi yang paling terpelajar tidak dapat berbicara dengan lebih percaya diri dan berwibawa dibandingkan dengan pemuda Galilea ini. Bahkan, hal ini sudah terjadi sejak Yesus berusia 12 tahun. Alkitab menceritakan dalam Lukas 2 ayat 46 dan 47. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Roh Nubuat menceritakan bahwa orang-orang heran akan hikmat yang Yesus miliki, padahal Yesus tidak pernah sekolah di sekolah para nabi. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages, halaman 80, paragraf 1. Para rabi mengetahui bahwa Yesus tidak diajar di sekolah mereka, namun pemahamannya terhadap nubuatan jauh melampaui pemahaman mereka. Nubuatan apa yang dimaksudkan? Nubuatan tentang Mesias, khususnya yang Nabi Yesaya tuliskan. Namun kondisinya berbeda nanti saat Yesus sudah menjadi dewasa. Pekabaran Yesus ada kalanya menegur para pemimpin agama di zaman itu. Di Desire of Ages, halaman 611, paragraf 2 berkata, dalam perumpamaan yang diucapkan Kristus, tujuannya adalah untuk memperingatkan para penguasa dan untuk mengajar orang-orang yang mau diajar. Namun masih ada kebutuhan untuk berbicara lebih jelas lagi, karena penghormatan mereka terhadap tradisi dan keyakinan buta mereka terhadap keimamatan yang korup. Masyarakat menjadi budak. Rantai-rantai ini harus diputuskan oleh Kristus. Karakter para imam, penguasa, dan orang Farisi harus lebih disingkapkan. Inilah yang renungan hari ini juga nyatakan. Dia telah memaparkan kepada para pemimpin ini kondisi mereka yang sebenarnya, dan balasannya pasti akan mengikuti kegigihan mereka dalam melakukan perbuatan jahat. Artinya, oleh karena teguran yang Yesus berikan kepada para pemimpin agama, maka pasti para pemimpin agama tersebut akan membalas, bahkan balasan yang jahat. Mereka mau bunuh Yesus. Itu sebabnya para umat mengalami dilema. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 147, paragraf 3. Ketertarikan orang-orang terhadap Kristus dan pekerjaannya terus meningkat. Mereka terpesona dengan ajarannya, namun mereka juga sangat bingung. Mereka menghormati para imam-imam dan rabi-rabi karena kecerdasan dan kesalehan mereka. Dalam semua urusan agama, mereka selalu tunduk pada otoritas mereka. Namun, sekarang mereka melihat orang-orang ini mencoba mencela Yesus, sang guru yang kebajikan dan pengetahuannya bersinar lebih terang dari setiap serangan. Bahkan orang-orang banyak itu heran. Kenapa heran? Karena renungan hari ini berkata, mereka heran bahwa para pemimpin tidak mau percaya kepada Yesus, padahal ajarannya Yesus begitu jelas dan sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana Yesus bisa menjadi juru kabar yang penuh kuasa, tapi tidak pernah sekolah di sekolah para nabi? Karena Yesaya telah menuliskan dalam Yesaya 42 ayat 1 berkata, lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Dalam ayat ini, Allah Bapa yang berbicara, dan Bapa berkata bahwa dia berkenan kepada hambanya. Siapakah hamba Bapa tersebut? Yesus Kristus. Kepada anaknya, Allah Bapa menaruh rohnya Bapa.
oleh kehadiran Bapa dalam hidup Yesus yang menjadikan Yesus menjadi juru kabar yang penuh kuasa. Sebab apa yang Yesus sampaikan bukan dari dirinya, tetapi dari Bapanya. Sekarang, bagaimana dengan zaman kita? Apakah Yesus masih mengajar kita sebagaimana di zamannya? Oh, masih. Paulus berkata, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani 1 ayat 2. Allah Bapa masih terus berbicara kepada kita, yaitu melalui anaknya. Karenanya, Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 63 yang berbunyi, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Saudaraku dalam Tuhan, membaca Alkitab penting. Tetapi jangan lupa, Yesus masih berbicara kepada kita. Yesus masih mengajar kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya. Sebab hanya Roh-Nya Yesus yang kompeten mengajar kita. Adakah saudara rindu untuk diajar oleh Yesus, Sang Pemuda Galilea? Kami berdoa agar saudara sekalian lapar dan haus akan kebenaran yang Yesus ajarkan langsung kepada kita oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Sebab Sang Pemuda Galilea tersebut masih mengajar kita sampai sekarang. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran indah pada pagi hari ini, bahwa Engkau ya Bapa masih terus berbicara kepada kami melalui Sang Pemuda Galilea, yaitu anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Penting bagi kami untuk membaca dan mempelajari firman-Mu dalam Alkitab. Tetapi biarlah kami semua sadar bahwa Engkau masih berbicara kepada kami melalui anak-Mu. Karenanya, biarlah masing-masing kami belajar untuk mengenal suara Yesus yang berbicara dan mengajar dalam hati dan pikiran kami. Oleh sebab itu, kebutuhan terbesar kami ya Bapa adalah kehadiran Roh anak-Mu dalam hati kami. Dan biarlah masing-masing kami mau membuka hati dan mengizinkan Yesus berkuasa dalam hidup ini, bukan hanya untuk mengajar kami, namun mengubahkan kehidupan kami agar menjadi serupa dengan Dia, dan saat Dia datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.